Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we continue our lesson, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi atau penerapan dari materi garis singgung yang udah kalian pelajari di minggu kemarin ya. Nah, kira-kira garis singgung lingkaran ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu di apa sih? Oke, kita lihat. Nah, bagi kamu yang suka bersepeda atau ngatak-ngatik sepeda, pasti udah gak aneh lagi lihat gambar ini. Ya, sepeda itu punya rantai. Untuk mengayuhnya kan, butuh rantai. Karena kalau rantainya copot, kamu gak akan bisa mengayuh sepeda tersebut. Nah, rantai pada sepeda ini menghubungkan dua buah gear sepeda. Gearnya itu berbentuk lingkaran. Coba kamu perhatikan. Ini lingkaran pertama yang ada garis birunya. Ini lingkaran pertama. Kemudian yang ini lingkaran kedua. Nah, si rantainya itu menghubungkan lingkaran pertama atau menyinggung lingkaran pertama dan juga lingkaran kedua. Yang bawah juga sama, menyinggung lingkaran pertama dan juga menyinggung lingkaran kedua. Nah, ini adalah aplikasi dari garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Kalau kamu perhatikan, oke, misalkan kita gambar lagi. Ini lingkaran yang pertama, ini lingkaran yang kedua agak kecil. Nah, rantainya itu, kalau garis singgung kan ini ya, ini adalah garis singgungnya, titik singgung, ini titik singgung. Tidak hanya dari titik singgung ke titik singgung, tetapi ada lagi dari sini, tambah lagi ke sini, tambah lagi, kemudian tambah lagi. Nah, rantai pada sepeda ini melilit dua buah lingkaran. Makanya kita namai penerapan dari garis singgung itu adalah sabuk lilitan. Sabuk lilitan. Kenapa sabuk lilitan? Karena dia melilit lingkaran. Gak cuma menyentuh doang, tapi melilit. Nah, hari ini kita akan belajar menghitung panjang dari sabuk lilitan. Kalau kamu udah paham nih materi ini, menghitung panjang sabuk lilitan, kamu bisa menghitung tuh berapa panjang rantai pada sepeda kamu. Oke, menghitung panjang sabuk lilitan. Sebelum ke rantai sepeda, kita perkenalan dulu nih, bagaimana cara menghitung panjang sabuk lilitan. Ini tuh ada berbagai macam contoh ya. Kita akan bahas satu persatu, sebagian aja sih yang paling sering muncul di soal. Oke, yang pertama, misalkan ada setir mobil. Nah, kamu ingin melindungi setir mobil itu. Kamu bikinlah tuh pelindung setir mobil dari bahan karet yang warna orange putih ini nih. Ini adalah pelindungnya. Kalau setir tersebut berjari-jari 20 cm, jari-jarinya 20 cm kelebihan. Ini jari-jarinya adalah R sama dengan 20 cm. Kira-kira berapa panjang karet yang kamu butuhkan untuk melindungi setir mobil kamu? Nah, perhatikan lagi, karet yang kamu gunakan untuk melindungi setir mobil tidak hanya menyentuh lingkaran, tetapi dia melilit benda yang berbentuk lingkaran ini, yaitu melilit pada setir mobil. Oke, bagaimana cara menghitung panjang karet ini? Dia kan melilit nih, melilit sebuah lingkaran. Berarti dia mengelilingi setir mobil tersebut, sehingga soal yang seperti ini, panjang karet yang digunakan berarti kita pakai rumus keliling. Keliling dari lingkaran adalah 2 kali pi kali
R. Karena R-nya 20 cm, oke, R-nya 20 cm bukan kelipatan 7, maka Pi-nya kita pakai 3,14, berarti 2 kali 3,14 kali 20 sama dengan berapa? 2 kali 3,14 kali 20. Oke, kita coba biar cepat. 2 kali 3,14 kali 20. 125,6. Kelilingnya adalah 125,6 cm. Nah, karena karet tersebut mengelilingi satu lingkaran, berarti kamu cukup menghitung kelilingnya doang, maka panjang karet yang dibutuhkan adalah 125,6 cm. Paham ya? Insya Allah. Oke, contoh yang kedua. Nih, ini beda lagi. Lingkarannya ada 2, ukurannya sama. Ukuran dari kedua lingkaran ini sama. Terdapat 2 buah kaleng. Kaleng tersebut berbentuk tabung. Oke, tabung berarti alasnya lingkaran ya. Berbentuk tabung yang memiliki jari-jari 10 cm jari-jarinya. Kedua kaleng tersebut akan diikat oleh sebuah tali. Kamu rendengin tuh, dempetin tuh kaleng. Oke, jejerin tuh kaleng, 2 buah kaleng, terus mau kamu ikat. Kira-kira berapa panjang tali seminimum mungkin yang kamu butuhkan agar bisa mengikat kaleng tersebut. Nah, ini contoh sabuk lilitan juga, karena tali yang akan kamu ikat ke kaleng tersebut dia melilit kan? Melilit kedua kaleng itu. Oke, kita bahas. Ini gambarnya. Contoh gambarnya ini. Aduh, nggak bisa. Tunggu. Ya, oke deh. Nah, jari-jarinya kita perbesar dulu deh. Oke. Tadi jari-jari kaleng ini adalah 10 cm. R sama dengan 10 cm. Perhatikan. Tali yang akan kamu gunakan untuk mengikat kedua kaleng ini berarti dia melilit dari ujung ke ujung. Oke. Yang ini. Ya. Nah, coba kita perhatikan. Kita bagi menjadi beberapa bagian. Oke. Bagian pertama. Bagian kedua atau lilitan kedua. Ini adalah lilitan ketiga. Kemudian yang ini adalah lilitan keempat. Ada 4 lilitan, 4 bagian lilitan yang akan kita hitung. Kenapa dibagi-bagi? Karena biar gampang hitungnya. Kalau sekaligus ini kamu gak akan kebayang. Ibu gak akan ngasih rumus. Pokoknya kamu gunain tuh penalaran kamu di gambar ini ya, di penerapan garis singgung ini. Oke, perhatikan bagian ke-1 itu kan sama dengan bagian kedua ya. Bagian ke-1 sama dengan bagian kedua. Perhatikan lagi. Kita hapus yang jari-jari. Nah, bagian pertama itu dari sini ke sini. Oke. Sekarang kamu perhatikan. Di lingkaran pertama ini ke sini adalah jari-jari. Ya. Berarti ini 10 cm. Di lingkaran kedua dari titik pusat ke sini adalah jari-jari 10 cm juga. Berarti bagian pertama adalah 2 kali jari-jari, 10 tambah 10 cm. Berarti lilitan bagian ke-1 itu adalah 20 cm. Oke, 20 cm. Karena lilitan kedua juga sama,
Coba kamu perhatikan aja nih, lilitan kedua. Lilitan kedua kan yang ini. Sama aja kan dengan yang atas? Oke, lilitan kedua juga berarti 20 cm. Kita udah dapet nih 2 bagian lilitan. Sekarang perhatikan yang ke 3 dan 4. Oke, bagian 3 dan bagian 4. Bagian 3 sama dengan bagian 4. Kenapa sama? Karena ukuran lingkarannya pun sama. Oke, perhatikan bagian 3. Dia dari sini-sini. Mengelilingi lingkaran, tapi cuman setengahnya. Berarti kamu hitung keliling dari setengah lingkaran. Keliling dari setengah lingkaran. Oke, untuk bagian ketiga berarti keliling dari setengah lingkaran. Bagian keempat pun sama. Oke, keliling dari setengah lingkaran. Lingkaran itu rumusnya 2 kali pi kali r. Berarti kalau setengah lingkaran, setengah kali 2 kali pi kemudian kali r. Nah, maka setengah kali 2 kali R-nya tadi berapa R-nya? R-nya adalah 10 cm. Oke, R-nya adalah 10 cm. Berarti pi-nya kita pakai 3,14 dikali 10 cm kali 10. Oke, 2 kali setengah. Kita coret. 3,14 kali 10. Geser aja komanya, berarti 31,4 cm. Nah, kita perkecil lagi. Oke. Lilitan yang pertama itu 20. Lilitan yang kedua juga 20. Lilitan ketiga 31,4. Lilitan keempat 31,4. Berarti total lilitannya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. 20 tambah 20. Baru sini lagi ya, baru ya. Oke, berarti total lilitan, panjang lilitan itu adalah lilitan pertama tambah lilitan kedua tambah lilitan ketiga tambah lilitan keempat. Lilitan pertama adalah 20, lilitan kedua 20, lilitan ketiga adalah 31,4, lilitan keempat 31,4. Berarti total lilitannya adalah 0,8, 1 tambah 1 2, 2 2 4 tambah 3 7 tambah 3 10. Berarti panjang tali minimal yang kamu butuhkan adalah 102,8 cm. Nih, pelajari dulu. Oke, ini jawabannya. Next, tipe selanjutnya nih, 3 lingkaran. Tapi 3-nya nggak berjejer ke samping, satunya ditaruh di atas. Kalau berjejer ke samping gimana, Bu? Sama caranya kayak tadi. Ya, kamu coba nanti dengan jari-jari yang sama aja. Oke, nah sekarang lingkarannya ditumpuk ke atas satu. Berapa panjang tali minimal yang kamu butuhkan untuk mengikat ketiga kaleng tersebut? Kita bagi-bagi lagi. Ada beberapa bagian. Oke, ini yang pertama. Kita yang lurus-lurus dulu aja. Ini yang kedua. Ini yang ketiga.
3. Ini adalah garis singgungnya sebenarnya. Bagian pertama, bagian kedua, sama bagian ketiga itu adalah garis singgungnya. Bagian pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiga. Jari-jarinya tadi berapa? 10. Ini 10. Dari sini ke sini juga 10. Kita tambahkan. Berarti bagian pertama itu adalah 10. Bagian pertama sama dengan bagian kedua sama dengan bagian ketiga. 10 cm. Bukan 10, 20 ya. cm. Bagian kedua juga 20 cm. Kemudian bagian ketiga juga sama, 20 cm. Sekarang masih ada bagian yang belum kita hitung. Nih, bagian ke-4, ini bagian ke-5, ini bagian ke-6. Bagian ke-4 sama dengan bagian ke-5 sama dengan bagian ke-6. Kamu menghitung dari sini ke sini. Berarti keliling kan? Keliling dari berapa? Karena ini lingkarannya ada 3, berarti keliling dari 1/3 lingkaran. Oke, 1 sama dengan 2 sama dengan 3. Berarti bagian ke-4 sama dengan bagian ke-5 sama dengan bagian ke-6, yaitu keliling dari 1/3 lingkaran. Keliling dari 1/3 lingkaran. Berarti 1/3 kali keliling lingkarannya 2πr. Oke. R-nya tadi 10, berarti 1/3 kali 2 kali, karena R-nya 10 cm bukan kelipatan 7, berarti pi-nya 3,14 dikali 10 sama dengan berapa nih? 2 kali 3,14 kali 10 bagi 3. 2 kali 3,14 kali 10 bagi 3. 20,9333333 atau 2 kali 3,14 kali 10. 2 kali 3,14 kali 10, 62,8. Ini berarti 1/3 kali 62,8. Nah, nggak usah didesimalin. Nanti kita lihat. Oke, berarti keliling bagian ke-4 sama dengan keliling bagian ke-5 sama dengan keliling bagian ke-6. Nah, sehingga totalnya adalah sini 1. Ini kita hapus ya. Oke, totalnya adalah bagian ke-1 tambah bagian ke-2 tambah bagian ke-3 tambah bagian ke-4 tambah bagian ke-5 tambah bagian ke-6. Karena bagian ke-1, bagian ke-2, bagian ke-3 itu sama, berarti ada 3 bagian yang sama, sehingga 3 kali 20 3 kali 20 ditambah dengan bagian ke-4, bagian ke-5, bagian ke-6. Ini sama kan? Tadi bagian ke-4, bagian ke-5, bagian ke-6 adalah 1/3 kali 62,8. Berarti tambah 3 kali 1/3 kali 62,8. Nih, 3 kali 1/3, makanya nggak usah didesimalin. Ini kan coret. Nah, hasilnya adalah
Oke, 3 kali 20 sini ya. 3 kali 20 itu 60 ditambah 62,8. Berarti totalnya adalah 122,8 cm. Ini jawabannya. Oke. Pahami dulu. Paham ya, insya Allah. Kita lanjut. Nah, sekarang ini kita bermain di garis singgung. Kalau tadi lingkarannya kan sama, sekarang lingkarannya berbeda, ukuran lingkarannya berbeda. Maka kamu harus cari dulu garis singgungnya. Kita gambarkan lagi biar kebayang. Lingkaran pertama, ini lingkaran kedua. Ada rantai ke sini. Wow, tunggu. Nah, ada rantai ke sini. Kita bagi lagi. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ke-3, yang ini bagian ke-4. Oke, bagian pertama dan bagian kedua ini adalah GSPL, garis singgung persekutuan luar. Nggak bisa kamu jumlahin kayak tadi, jari-jari tambah jari-jari. Kenapa? Karena ukuran jari-jarinya berbeda dan mereka tidak bersinggungan, mereka terpisah sehingga ada jarak antar pusatnya nih. Ya, ada jarak antar pusatnya. Kita lihat ke soal. Oke, jari-jari giri yang besar atau lingkaran pertama itu adalah 25. Atau di atas deh. Ini adalah 25. Jari-jari giri kecil itu adalah 10. Kemudian jarak antar pusatnya berarti dari sini ke sini itu adalah 17. Jangan dilingkarin, 17 cm. Berarti kamu cari dulu GSPL-nya buat bagian 1 dan bagian ke-2. Oke, bagian ke-1 sama dengan bagian ke-2. Caranya adalah GSPL. GSPL itu sisi siku, bukan sisi miring. Berarti cara nyari GSPL itu adalah dikurang. Oke, rumusnya adalah dikurang Pitagorasnya. Berarti pusatnya adalah 17 kuadrat Oke, 17 kuadrat bawah deh. GSPL kuadrat adalah 17 kuadrat dikurang, karena GSPL L luar berarti jari-jarinya adalah selisihnya. Selisih jari-jarinya berarti 25 kurang 10. Oke, sip. 25 kurang 10 dikuadratkan. Jangan dulu ngadratin. 25 dulu kurang 10. 17 kuadrat kurang 25 kurang 10. 15 kuadrat. 17 kuadrat 289 kurang 15 kuadrat 225. Hasilnya adalah 64. Ini GSPL kuadrat. Berarti GSPL adalah akar dari 64, yaitu 8 cm. Berarti buat bagian pertama ini adalah
8 cm. Bagian kedua ini adalah 8 cm. Sekarang bagian ketiga. Apakah bagian ketiga sama dengan bagian keempat? Tentu berbeda karena ukuran lingkarannya pun berbeda. Untuk bagian ketiga lingkarannya berjari-jari 25. Untuk bagian keempat lingkarannya berjari-jari 10. Berarti cari satu-satu. Untuk bagian ketiga, tadi setengah lingkaran ya. Bagian ketiga berarti ini adalah keliling dari setengah lingkaran. Karena setengah lingkaran berarti setengah kali 2 pi r. Berarti setengah kali 2 kali r-nya tadi adalah 25. Kurang dari bukan kelipatan 7. Berarti pi-nya adalah 3,14 kali 25. 2 dan 2 kita coret. Tinggal tersisa 3,14 kali 25. Kita hitung. 3,14 kali 25, 78,5. Bagian ketiga adalah 78,5 cm. Yang belum kita hitung adalah bagian keempat. Oke, kita hitung bagian keempat. Bagian keempat sama setengah lingkaran juga, cuman yang berbeda adalah jari-jarinya. Berarti ini keliling dari setengah lingkaran. Setengah kali 2 pi r. Setengah kali 2 kali r-nya adalah 10. Gir yang kecil. Jari-jarinya 10. Berarti karena jari-jarinya 10, pi-nya 3,14, r-nya adalah 10. 2 dan 2 kita coret. Berarti tinggal tersisa 3,14 kali 10. Geserin aja komanya. Berarti 31,4 cm. Keempatnya udah ditemuin. Jumlahin deh. 1 tambah 2 tambah bagian ketiga tambah bagian keempat. Tadi bagian ke-1 dan bagian kedua sama, yaitu 8. Berarti kita langsung aja ini 2 kali 8 tambah bagian ketiga 78,5 bagian keempat itu adalah bagian keempatnya di bawah ya, nggak muat, 31,4. 2 kali 8 16 tambah 78,5 tambah nyambung sini 31,4. Hitung dari belakang. Komanya dulu. 9 8 tambah 1 9 tambah 6 15, 1 sini, 2 tambah 7 9 tambah 3 12. Berarti panjang rantainya adalah 125,9 cm. Paham ya, insyaallah? Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silakan diskusi di Google Classroom. Berarti tinggal latihan ya. Oke, terima kasih.